Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Mardiona dari Fakultas Ekonomi Syariah 2 SIA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertarungan aliran filsafat antara idealisme dan materialisme. Jadi, manusia harus mempunyai pedoman agar hidupnya terarah, agar tidak goyah menghadapi rintangan-rintangan yang dihadapi dalam proses perjalanan hidup. Oleh karena itu, setiap aktivitas hidup pun perlu dibimbing oleh pedoman atau teori yang ada. Dunia pergerakan sebagai sebuah profesi revolusioner yang telah atau sedang dan yang akan kita geluti untuk membebaskan rakyat dari penindasan dan penghisapan kaum penindas pun memerlukan panduan berupa logika berpikir. Tentunya logika berpikir yang sudah teruji keampuhannya dalam merontokkan sistem penindasan. Adagium Rusia berkata, tidak ada gerakan revolusioner tanpa revolusioner. Itu benar. Persoalan logika berpikir adalah masalah hubungan antara pikiran dan keadaan atau antara ide dengan materi. Antara mana yang lebih dahulu dan sekunder antara ide dan materi. Dengan logika berpikir, maka kita akan bisa menilai persoalan, membuat prioritas-prioritas tentang hal-hal yang mendesak yang harus dilakukan seorang aktivis gerakan untuk perubahan. Jadi, di sini saya akan menjelaskan aliran filsafat, di antaranya idealisme, materialisme, vitalisme, eksistensialisme, dan banyak lagi aliran-aliran lainnya. Namun di sini saya akan menjelaskan aliran yang paling tua dan besar adalah aliran materialisme dan idealisme. Kita akan menggali konsep serta perbedaan di antara kedua aliran tersebut. Aliran idealisme, kebalikan dari materialisme. Menurut aliran ini, kenyataan sejati adalah bersifat spiritual, atau oleh sebab itu, aliran ini sering disebut juga spiritualisme. Para idealisme percaya bahwa ada kekuatan atau kenyataan spiritual di belakang setiap penampakan atau kejadian. Esensi dari kenyataan spiritual ini adalah berpikir atau res cogitans. Kenyataan spiritual tidak bisa diukur atau dijelaskan berdasarkan pada pengamatan empiris, maka kita hanya bisa menggunakan metafor-metafor kesadaran manusia. Misalnya, kekuatan spiritual dianggap bersifat rasional, berkehendak, berpesaraan, kreatif, dan lain-lainnya. Filsafat idealisme ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, idealisme objektif, yaitu idealisme yang memandang bahwa terdapat ide yang berada di luar eksistensi manusia dan alam semesta. Semua yang material adalah hasil karya ide yang berada di luar manusia. Segala fenomena alam maupun fenomena sosial adalah hasil rekayasa ide objektif tersebut. Hegel menyebutkan ide di luar manusia itu sebagai ide absolut yang tidak terbatas pada atau oleh ruang atau tempat atau waktu. Jadi, bersifat kekal permanen dalam kehidupan sehari-hari. Pemikiran idealisme objektif mengambil bentuk penumpangan segala sesuatu kepada apa yang disebut dengan Tuhan, dewa,
dan kekuatan-kekuatan gaib lainnya. Logika mistik adalah salah satu bentuk filsafat idealisme objektif. Selanjutnya, idealisme subjektif, yaitu idealisme yang memandang bahwa dunia materi adalah sensasi-sensasi manusia, sedangkan pikiran dan perasaan adalah satu-satunya zat atau substansi yang real. Orang yang selalu menumpukan harapan-harapan kepada ide manusia adalah contoh orang yang idealis subjektif. Idealis objektif menyangkal adanya dunia material yang objektif dan mengakui dunia yang real hanya dalam sensasi manusia. Selanjutnya, aliran materialisme merupakan paham filsafat yang meyakini bahwa esensi kenyataan termasuk esensi manusia yang bersifat material atau fisik. Ciri utama dari kenyataan fisik atau material adalah bahwa menempati ruang dan waktu memiliki keluasan atau res extensa dan bersifat objektif. Karena menempati ruang dan waktu tersebut bersifat objektif, maka ia bisa diukur, dikuantifikasi atau dihitung, diobservasi. Alam spiritual atau jiwa tidak menempati ruang, tidak bisa disebut esensi kenyataan, dan oleh karena itu ditolak keberadaannya. Kalau ada peristiwa atau gejala yang masih belum diketahui atau belum bisa dipecahkan oleh manusia, maka hal itu bukan berarti ada kekuatan yang bersifat spiritual di belakang peristiwa tersebut. Ilmu-ilmu alam seperti fisika, biologi, kimia, kedokteran adalah suatu bentuk dari materialisme atau naturalisme. Jika berasumsi bahan esensi alam semesta atau termasuk manusia dan objek kajian ilmu-ilmu alam sepenuhnya bersifat material, sehingga bisa dijelaskan secara kausal dan mekanis. Akan tetapi, ilmu-ilmu tentang manusia seperti psikologi dan sosiologi pun adalah materialisme jika memiliki asumsi bahwa objek kajian atau yakni perilaku manusia adalah materi yang menempati ruang dan waktu, bisa diukur dan dikuantifikasi dan bergerak atau berperilaku secara kausal. Manusia adalah bagian dari alam atau materi. Manusia adalah mesin atau kumpulan sel dan sistem syaraf. Manusia adalah daging atau tubuh yang menempati ruang dan waktu. Sebagai tubuh atau daging, manusia mengalami perkembangan dan penyusutan sejalan dengan perjalanan waktu. Akibat selanjutnya adalah bahwa manusia merupakan makhluk yang deterministik, tidak memiliki kebebasan. Perilaku manusia tidak lain adalah akibat dari suatu sebab eksternal. Perilaku manusia tidak berasal dari dirinya sendiri atau self-determinant. Manusia berperilaku karena ada suatu sebab yang mendahuluinya atau stimulus yang menuntut untuk diberikan respons atau reaksi. Materialisme dalam melihat manusia, ia hanya melihat apa yang tampak saja, yaitu materialnya atau jasmaninya. Materialisme tidak seperti kecerdasan, jiwa, dan lain-lain. Ia beranggapan bahwa materialah yang mempengaruhi kecerdasan, jiwa, dan lain-lain. Rohani atau spiritual juga tidak menjadi pokok bahasan dalam materialisme. Selain itu, materialisme juga beranggapan bahwa adanya dunia dan manusia karena adanya sebab akibat, sehingga mereka tidak mengakui adanya Tuhan yang intervensi.
Jadi, dapat kita ketahui bahwa perbedaan antara idealisme dan materialisme adalah kalau idealisme memandang bahwa ide lebih dahulu, kemudian disusul oleh materi. Sedangkan materialisme memandang sebaliknya, materi dahulu baru melahirkan ide. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang pertarungan aliran filsafat antara idealisme dan materialisme. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.